Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abnai at-talaba rahmani rahimakumullah, anak-anakku semuanya, santri kelas 8 Pondok Pesantren Al Ihsan Bintan. Insyaallah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran tafsir yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan insya Allah hari ini kita akan belajar tafsir dengan materi Quran surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160, yaitu halaman 25 pada kitab pelajaran tafsir yang kita miliki, ya, halaman 25 dengan judul Kitmanul Ilmi Syar'i. Kitmanul ilmi syar'i, menyembunyikan ilmu syar'i. Kitman itu berasal dari kata katama yaktumu, artinya menyembunyikan. Kitmanul ilmi syar'i, menyembunyikan ilmu syar'i. Insyaallah di sini kita akan belajar hukum orang yang menyembunyikan ilmu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan semuanya lihat ke kitabnya halaman 25, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Arti dari ayat ini, ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, yaitu Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh orang yang melaknat, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang hukum orang yang menyembunyikan ilmu syar'i. Nah, ayat ini turun. Sebab turunnya ayat ini yaitu kita lihat di buku kita, di kitab kita, silakan dilihat sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Nazalat hadhil ayatul karimah fi ahlil kitab hina su'ilu amma jaa fi kutubihim min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam fakatamuhu wa lam yukhbiru anhu hasadan wa bughdan. Ruya as-Suyuti an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Mu'adz bin Jabal wa ba'd as-sahaba sa'alu nafaran min ahbaril yahud an ba'd ma fi at-Taurat fakatamuhum iyyahu wa abaw ay yukhbiruhum fa anzalallahu fihim innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, dan seterusnya. Jadi sebab dari turun ayat ini pertama yaitu para ahlul kitab, ya, ahlul kitab itu yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka ditanya tentang apa yang ada di kitab mereka, yaitu kitab mereka Taurat dan Injil. Jadi mereka ditanya, ya, tentang perkara Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi mereka menyembunyikan tentang Nabi Muhammad SAW yang telah Allah jelaskan dalam Taurat dan Injil. Mereka tidak mau memberitahukan, ya, kepada orang yang bertanya kepada mereka. Kenapa? Hasadan, karena mereka iri dan dengki, wa bughdan, dan benci. Kenapa? Karena ternyata mereka orang Yahudi dan Nasrani itu sengaja menyembunyikan itu karena mereka tidak mau perkara tentang Nabi Muhammad SAW ini diketahui oleh orang lain. Gitu.
Atau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, ya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Mu'adz bin Jabal dan sebagian dari para sahabat bertanya seseorang dari kalangan ahbarul Yahud. Ahbarul Yahud ini yaitu ulamanya orang Yahudi, ya, tentang sebagian apa yang ada dalam Taurat. Maka mereka menyembunyikannya, tidak mau memberitahukannya kepada para sahabat tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan dan juga petunjuk dan seterusnya. Anak Kusmai Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke al-ahkamus syar'iyyah. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, ya. Lihat di kitabnya, ya, Al-Ahkamus Syar'iyyah halaman 26. Hukum yang pertama yaitu hal hadhil ayah, apakah ayat ini khassatan dikhususkan bi ahbaril yahudi wan nasara, hanya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, yaitu para ahli kitab, ulamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kita lihat al-ayatul karimatu nazalat fi ahlil kitab min ahbaril yahud. Ayat ini memang turunnya untuk para ahli kitab, yaitu kalangan para ahbarul yahud, ulamanya orang Yahudi. Wa ulama'un nasara, dan ulamanya orang Nasrani. Alladzina katamu sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyembunyikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama dalla ala dzalika sababun nuzul. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan sebab dari turunnya ayat ini. Walakinnaha tashmulu kulla katimin li ayatillah. Tapi sebenarnya ayat ini bukan hanya khusus untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, untuk orang-orang ulamanya Yahudi dan Nasrani saja, yaitu ahlul kitab. Tapi juga ini mencakup untuk semua orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau mukhiffin li ahkam syariah, yang menyembunyikan hukum-hukum syariah. Li'annal ibrah, karena ibrah ini maksudnya nanti insyaallah anak-anakku semuanya kalau kita sudah belajar usul fikih atau usul tafsir, ada istilah dalam kaidah usul itu, ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, maksudnya apa? Ayat ini diambil dengan keumuman lafaznya, bukan kekhususan sababnya. Ustaz tidak akan menjelaskan ini secara terperinci karena ini memang belum menjadi pembelajaran antum, ya. Ya. Jadi ayat ini waradat amatan bi sighati ismil mausul. Nah, jadi ayat ini, ya, dijadikan umum dengan bentuk ismil mausul. Nah, ismil mausul insyaallah di nahwu shorof antum akan belajar ismil mausul. Apa itu ismil mausul di sini? Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang. Karena orang-orang yang itu berarti dia mengumumkan, artinya bukan hanya khusus untuk orang Yahudi dan Nasrani saja, tapi untuk semua orang yang menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala atau menyembunyikan hukum syariat, maka berlaku sampai di ayat ini. Nah, jadi orang-orang yang menyembunyikan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum syariat atau ilmu-ilmu agama, ketika mereka ditanya, nah, maka masuk di ayat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita semuanya ketika ditanya tentang hukum-hukum syariat, tentang ayat-ayat Allah, menyembunyikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang menyembunyikannya. Nah, kenapa? Lihat tuh di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, di paragraf yang ada tanda kurungnya, ya. Man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu kemudian dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nari, maka dia nanti akan diseret pada hari kiamat dengan rantai dari api neraka. Masya Allah, ya, subhanallah. Nah, jangan sampai kita ketika ditanya tentang ilmu agama, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyembunyikannya.
Kalau kita menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam salah satunya uljima yaumal qiyamati bilijamin min nari. Ya, maka nanti akan diseret dengan rantai dari api neraka. Wali'azubillah. Ya. Kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang menyembunyikan ayat itu nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, wa bayyanu, dan kemudian memberikan penjelasan-penjelasan. Setelah dia bertaubat, memperbaiki dirinya, lalu dia kalau ditanya dia memberikan penjelasan-penjelasan, faulaika atubu alaihim, maka merekalah orang-orang yang aku terima taubatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anat tawwabur rahim, dan aku Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Abnai tawab rahimakumullah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, ya. Maka jangan sampai kita, ya, dalam ayat ini menyembunyikan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini tidak diturunkan khusus untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang ahlul kitab, tapi juga diturunkan secara umum. Diturunkan kepada semua orang, ya. Kalau dia menyembunyikan ilmu, maka berlaku pada ayat ini. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat orang-orang yang melaknat, ya. Atau sebagaimana hadis Nabi tadi, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka nanti dia pada hari kiamat akan diseret menggunakan rantai dari api neraka. Wali'iyadzubillah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian anak-anakku semuanya yang Allah Subhanahu wa taala, silakan kerjakan tugas berikut ini. Dan jangan lupa, ya, kumpulkan tugas berikut ini, bukan tafsir ini, ya. Dijapri ke Ustadz, ya, paling telat paling lambat jam 21.30. Dikumpulkan dengan Ustadz paling lambat jam 21.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.